Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Lufidia Tamara, NPM 21010082007. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kimia dasar, yaitu hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia adalah berisi metode-metode ilmiah skala laboratorium yang sudah terstandarisasi. Hukum dasar kimia yang dimaksud meliputi hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Dalton, hukum Gay-Lussac, dan hukum Avogadro. Yang pertama ada hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis, yaitu Antoine Laurent Lavoisier. Dalam penelitiannya, Lavoisier membakar merkuri cair berwarna putih dengan oksigen sampai dihasilkan merkuri oksida berwarna merah. Hukum Lavoisier dikenal sebagai hukum kekekalan massa. Adapun pernyataan hukum Lavoisier adalah sebagai berikut. Massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total setelah reaksi. Yang kedua, hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Seorang ilmuwan asal Prancis, Joseph Louis Proust, meneliti perbandingan massa unsur yang terkandung di dalam suatu senyawa pada tahun 1799. Penelitian itu membuktikan bahwa setiap senyawa tersusun atas unsur-unsur dengan komposisi tertentu dan tetap. Oleh karena itu, hukum Proust dikenal sebagai hukum perbandingan tetap. Adapun pernyataan hukum Proust adalah sebagai berikut. Massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total zat setelah reaksi. Yang ketiga, hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Seorang ilmuwan asal Inggris, John Dalton, melakukan penelitian dengan membandingkan massa unsur-unsur pada beberapa senyawa. Contohnya oksida karbon dan oksida nitrogen. Senyawa yang digunakan Dalton adalah karbon monoksida atau CO dan karbon dioksida CO2. Dari perbandingan keduanya diperoleh hasil sebagai berikut. Di dalam tabel itu terdapat senyawa massa C, massa O, massa C banding massa O. Yang itu ada monoksida atau CO. Massa C-nya 1,2 gram, massa O-nya 1,6 gram. Perbandingan C dan O-nya 3 dibanding 4. CO2 atau karbon dioksida, massa C-nya 1,2 gram, massa O-nya 3,2 gram. Perbandingan C dan massa O 3 dibanding 8. Yang keempat, hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Hukum Gay-Lussac dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis, yaitu Joseph Gay-Lussac. Lussac meneliti tentang volume gas dalam suatu reaksi kimia. Adapun persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. N2 plus 3H2 sama dengan 2NH3. Adapun pernyataan hukum Gay-Lussac adalah sebagai berikut. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat yang sederhana. Yang kelima, hipotesis Avogadro hipotesis. Avogadro dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Italia, Amedeo Avogadro, pada tahun 1811. Avogadro menyatakan bahwa partikel unsur tidak selalu berupa atom yang berdiri sendiri, melainkan bisa berupa atau berbentuk molekul unsur, contohnya H2, O2, N2, dan P4. Berdasarkan pemikiran tersebut, Avogadro berhasil menjelaskan hukum Gay-Lussac dan membuat hipotesis sebagai berikut. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang volumenya sama memiliki jumlah molekul yang sama pula. Dengan adanya hipotesis tersebut, diperoleh bahwa perbandingan volume gas sama dengan perbandingan koefisien. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Koefisien X per koefisien Y sama dengan volume X per volume Y, dan sama dengan jumlah molekul X dan jumlah molekul X. Berikut ini beberapa contoh dari hukum dasar kimia atau hukum Lavoisier. Besi bermassa 21 gram direaksikan dengan belerang sehingga membentuk 33 gram besi belerang. Tentukan massa belerang yang bereaksi. Pembahasannya, sebelum menentukan massa belerang yang bereaksi, Kuiperian bisa menulis persamaan reaksinya seperti berikut. Massa besi plus massa belerang sama dengan massa besi belerang 21 gram, tanda tanya sama dengan 33 gram itu
hasil massa besi belerang. Hukum Lavoisier menyatakan bahwa massa zat sebelum dan setelah reaksi adalah sama sehingga diperoleh 21 gram plus massa belerang sama dengan 33 gram. Massa belerang 33 gram min 21, massa belerang adalah 12 gram. Jadi massa belerang yang bereaksi adalah 12 gram. Hukum Proust. Senyawa karbon dioksida dibentuk dari unsur karbon dan oksigen dengan perbandingan massa karbon dan oksigen adalah 3:8. Jika unsur karbon yang bereaksi 1,5 gram, tentukan massa oksigen yang bereaksi dalam massa karbon dioksida yang terbentuk. Pembahasan dari soal tersebut diketahui massa karbon dibanding massa oksigen dibanding massa karbon dioksida. Massa karbonnya 3 dibanding massa oksigen 8 dan massa karbon dioksida 11. Itu memperhasil massa karbonnya 1,5 gram. Dengan menggunakan hukum perbandingan antara unsur dan massa yang diketahui diperoleh massa oksigen yang diperlukan sama dengan 8/3 kali 1,5 sama dengan 4 gram. Massa karbon dioksida yang terbentuk sama dengan 11/3 dikali 1,5 sama dengan 5,5 gram. Massa karbon dioksida yang terbentuk bisa ditentukan berdasarkan persamaan hukum Lavoisier berikut. Massa karbon dioksida sama dengan massa karbon plus massa oksigen sama dengan 1,5 gram plus 4 gram, hasilnya 5,5 gram. Jadi massa oksigen yang bereaksi dan massa karbon dioksida yang terbentuk berturut-turut adalah 4 gram dan 5,5 gram. Hukum Dalton. Dua buah senyawa oksigen nitrogen NX(OY) yang tersusun atas unsur oksigen dan nitrogen dengan komposisi sebagai berikut. Dalam tabel tersebut terdapat senyawa, massa nitrogen, dan massa oksigen. Tentukan perbandingan antara massa oksigen pada senyawa 1 dan 2. Teori atom Dalton. Teori atom Dalton ditemukan oleh John Dalton, yang sekaligus mengawali adanya perkembangan teori atom di dunia. John Dalton membuat teori ini berpatok pada teori yang pertama yang dikemukakan oleh Demokritus dan Leucippus beberapa tahun silam. John Dalton memulai bereksperimen dengan atom dan terlahirlah teori atom Dalton tersebut. Dalam teorinya, John Dalton menerangkan bahwa atom adalah zat yang sudah tidak dapat dibagi atau diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lebih kecil. Tercatat, teori atom milik John Dalton adalah teori tertua yang membahas atom. Bunyi teori atom Dalton. Yang pertama, semua materi yang ada di dunia terbentuk dari kumpulan atom dan atom sudah tidak bisa diuraikan lagi. Yang kedua, masing-masing atom yang dihasilkan dari suatu senyawa tertentu memiliki sifat karakteristik serta massa yang berbeda tergantung pada senyawanya. Yang ketiga, setiap senyawa memiliki atom yang berbeda-beda. Keempat, adanya kedua atom dapat membentuk menjadi sebuah senyawa bahkan molekul. Yang kelima, atom yang tidak sejenis juga dapat bergabung dan membentuk senyawa, tapi atom-atom tersebut harus memperhatikan perbandingannya dan menggunakan perbandingan yang sederhana. 4 partikel yang menyusun atom memiliki zat yang selaras. Kelemahan teori atom Dalton. Yang satu, didapati fakta bahwa atom dapat berubah menjadi atom unsur lainnya apabila atom tersebut mendapatkan reaksi nuklir. Ini tentu sangat bertentangan dengan pendapat Dalton dalam teorinya. Yang kedua, lagi-lagi pendapatan Dalton disalahkan karena dengan adanya isotop dapat membuat setiap atom tidaklah benar-benar sama. Dan yang ketiga, semasa perkembangan atom sendiri telah ditemukan banyak sekali senyawa yang memiliki perbandingan bilangan yang sedikit merepotkan di mana dengan perbandingan bilangan yang tidak mudah, tidak bulat dan tidak begitu. Kelebihan teori atom Dalton. Untuk kelebihannya, teori Dalton memiliki bentuk model yang mungkin membuat para ilmuwan memiliki potensi dan kesempatan untuk melakukan pengembangan terhadap teori atom Dalton. Segi ilmu pengetahuan, selain itu, teori atom Dalton juga dapat menjadi motivasi untuk terciptanya bibit atom baru guna menutupi segala kekurangan dan model atom milik Dalton. Teori atom terus berkembang hingga sekarang, bahkan setelah teori atom milik Dalton masih ada lagi teori atom milik Thomson.
Rutherford serta Bohr. Teori-teori tersebut membantu mengembangkan serta menjadi bentuk pembetulan dari teori-teori atom sebelumnya. Menentukan massa atom relatif dari tabel periodik unsur. Perhatikan keterangan pada tabel periodik unsur tersebut. Nomor atom itu ditunjuk pada angka 1. Atom relatif atau bobot atom itu yang itu seperti gambar. Lambang H itu lambang atom. Hidrogen itu nama atom. 1s1 itu konfigurasi elektron. Maka diketahui bahwa atom relatif AR hingga adalah 1,0079. Lakukan pembulatan ARH sama dengan 1. Menghitung massa atom relatif dari isotop-isotop alam. Terdapat 2 jenis isotop atau lebih suatu unsur di alam. Oleh karena itu, perlu untuk menentukan massa atom relatif dari jenis-jenis isotop tersebut. Rumusnya, keterangannya, K itu kelimpahan, ARX, persen K kali X1 kali ARX1 plus persen K kali X2 kali ARX2 plus titik-titik plus persen K kali XN ARXN per 100%. Persamaan reaksi kimia. Apa itu persamaan reaksi kimia? Persamaan reaksi kimia merupakan gambaran zat-zat yang terlibat dalam suatu proses reaksi kimia. Nah, yang namanya reaksi kimia atau perubahan kimia pastinya terdapat zat awal yang berubah menjadi zat baru. Zat awal ini bisa disebut juga sebagai reaktan atau preaksi. Sedangkan zat baru disebut dengan produk atau hasil reaksi. Ada 3 langkah yang bisa kalian ikuti, yaitu yang pertama, menuliskan reaksi kimia. Langkah pertama adalah mengubah nama reaksi menjadi rumus kimia, sehingga rumus kimianya H2O sama dengan H2 plus O22. Yang kedua, menuliskan wujudnya. Langkah kedua adalah tulis wujudnya. Jadi, selain rumus kimia, lo juga harus menuliskan wujudnya dengan menggunakan simbol-simbol di bawah ini. Gas sama dengan G, cair 1 padat, S larutan, AQ. Jadi dapat ditulis H2O1 sama dengan H2OG plus O2G. Dan yang ketiga, tulis koefisien reaksinya. Langkah ketiga, di dalam suatu reaksi kimia pasti selalu terjadi yang namanya hukum kekekalan massa. Maksudnya, di dalam suatu reaksi kimia, massa sebelum reaksi kimia dan sesudah reaksi haruslah sama. Jadi tidak boleh kurang atau lebih. H2O1 adalah H2G plus O2G, belum setara. Cara menentukan rumus empiris dan rumus molekul. Selain ditentukan dari rumus molekulnya, seperti pada pembahasan di atas, rumus empiris dapat diketahui dari hasil eksperimen. Rumus molekul merupakan perbandingan mol paling sederhana dan bilangan bulat. Semisal pada senyawa yang mengandung C, H, dan O memiliki perbandingan mol sebagai berikut. C dibanding H banding O sama dengan X banding Y banding Z. Maka rumus empirisnya yaitu CX, HY, OZ, di mana X, Y, dan Z merupakan bilangan bulat dengan perbandingan paling rendah. Hubungan antara rumus empiris dan rumus molekul yaitu rumus empiris atau N sama dengan rumus molekul, di mana N adalah faktor perkalian dan merupakan bilangan bulat. Nilai N dapat ditentukan jika Mr. Zat diketahui. Mr. rumus molekul sama dengan N. X rumus empiris. Misal, untuk suatu zat dengan Mr. 84 memiliki rumus empiris C2H2O kali N sama dengan 84 per Mr. C2H2O N sama dengan 84 per 42N sama dengan 2, maka rumus molekulnya yaitu C2H2O 2 sama dengan C4H4O2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.